Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang hukum 2 termodinamika nih. Di video sebelumnya kita udah sempet ngebahas ya terkait hukum 1 termodinamika yang intinya ngejelasin hukum kekekalan energi gitu. Dimana energi itu nggak bisa diciptain dan juga nggak bisa dimusnahin, tapi energi bisa diubah ke dalam bentuk energi lainnya nih. Contoh kasusnya tuh kayak gini. Semisal ya ada sebuah benda yang berada dari ketinggian H, kemudian kita lepaskan nih bendanya. Alhasil benda ini kan bakal jatuh ke lantai ya. Saat benda menyentuh lantai, dia akan bunyi nih. Kemudian benda juga akan panas tuh. Artinya di sini ada konversi dari energi potensial diubah menjadi energi kinetik dan energi kinetik ini diubah lagi menjadi energi kalor dan juga energi bunyi. Nah, sekarang gini. Apakah kita bisa mengubah kalor dan bunyi menjadi energi potensial semula gitu? Maksudnya itu gimana sih? Jadi gini ya. Semisal nih, benda yang ada di bawah ini, kemudian kita panasin, kita beri kalor gitu. Terus kita ketuk biar bunyi. Apakah mungkin benda yang di bawah ini tiba-tiba ke atas lagi dan ketinggian H? Jawabannya adalah nggak mungkin gitu. Nah, isu ini nih yang dibahas di hukum 2 termodinamika yang ngejelasin terkait proses irreversible dan juga proses irreversible. Proses reversible merupakan proses yang dapat berlangsung dalam dua arah. Artinya, jika energi A berubah menjadi energi B, maka energi B juga dapat berubah menjadi energi A nih. Sedangkan proses irreversible merupakan proses yang hanya dapat berlangsung satu arah. Artinya, energi A hanya dapat diubah menjadi energi B. Tapi energi B nggak bisa diubah lagi menjadi energi A nih. Kalau prosesnya kayak gini disebut sebagai proses irreversible ya. Termasuk kasus bola tadi tuh yang dijatuhin dari ketinggian H. Oke, dari kedua proses ini itu tuh bisa diaplikasiin di yang namanya aliran kalor. Jadi secara sederhana, kalor itu mengalir secara spontan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, kalor akan mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi jika sistem dikenai usaha dari luar gitu. Atau kita kenal sebagai mesin pendingin. Contoh dari kasus aliran kalor adalah kopi panas kayak gini nih. Di sini, suhu kopi kan lebih besar dibandingkan dengan suhu udara sekitarnya ya. Alhasil, kalor dari kopi secara alamiah bergerak dari kopi ke lingkungannya gitu. Sehingga suhu kopi akan turun. Kemudian, untuk aplikasi hukum 2 termodinamika lainnya adalah terkait mesin kalor. Jadi, kalor yang diserap oleh mesin itu tuh nggak bisa semuanya diubah menjadi usaha. Contohnya tuh kayak gini nih. Semisal ya ada sebuah mesin nih, mesin ini menyerap kalor sebesar Q1, maka dia akan menghasilkan usaha. Dan sebagian energi kalor yang dia diubah menjadi usaha, dia akan dikeluarkan ke reservoir bersuhu rendah nih, sebesar Q2 gitu. Terakhir, yaitu adalah entropi. Entropi atau perubahan entropi adalah banyaknya kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha persatuan temperatur nih. Di mana nilainya secara matematis perubahan entropi itu delta S sama dengan delta Q dibagi dengan T. Di mana delta S ini merupakan perubahan entropi, satuannya adalah Joule per Kelvin. Delta Q merupakan kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha, satuannya adalah Joule. Dan T merupakan suhunya ya, satuannya adalah Kelvin nih. Nilai entropi ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan apakah proses tersebut berjalan secara reversible atau irreversible gitu. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, perubahan entropi pada sistem reversible adalah 0 gitu. Karena seluruh kalor yang diserap dapat diubah seluruhnya menjadi usaha oleh sistem. Alhasil delta Q-nya sama dengan 0. 0 per T ya 0 gitu. Sedangkan perubahan entropi pada sistem irreversible adalah lebih dari 0. Dari kedua informasi ini, kita bisa simpulkan nih bahwa total entropi semesta, yaitu jumlah dari entropi sistem ditambah dengan entropi lingkungan, nilainya itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dengan kata lain, entropi semesta itu nggak mungkin bernilai negatif. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal.
Diketahui 0,1 kg air bersuhu 300 Kelvin dihubungkan dengan suatu reservoir yang mempunyai suhu 350 Kelvin. Jika suhu air mencapai 350 Kelvin, pertanyaannya adalah berapakah perubahan entropi dari air, reservoir, dan semestanya nih? Oke, diketahui bahwa massa airnya adalah 0,1 kg. Kemudian suhu mula-mula air yaitu 300 Kelvin. Suhu akhir air sama dengan suhu reservoirnya yaitu 350 Kelvin. Dan yang ditanya adalah perubahan entropi air, perubahan entropi reservoir, dan perubahan entropi semestanya nih. Oke, kita bahas terkait entropi air terlebih dahulu aja kali ya. Nilai entropi itu kan delta S air sama dengan jumlah kalor dibagi dengan temperatur nih. Dimana kalor untuk menaikkan suhu air yaitu kan MC delta T ya. Oleh karena ini merupakan fungsi daripada temperatur, maka kita bisa gunakan nih konsep integral, yaitu M dikali C air integral batas suhu awal sampai dengan batas suhu akhir dt per T. Atau nilainya adalah M air dikali C air ln atau logaritma natural suhu akhir-akhir dibagi dengan suhu air awal nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 0,1 dikali 4200 ln 310 dibagi dengan 300 nih. Nilainya yaitu 64,7 Joule per Kelvin. Oke, kita udah tahu nih perubahan entropi airnya adalah 64,7 Joule per Kelvin. Kemudian untuk perubahan entropi reservoir yaitu gini nih. Nah, kalori yang dikeluarkan reservoir itu tuh diterima untuk menaikkan suhu si air. Sehingga kita bisa gunakan nih, yaitu Q sama dengan M air dikali kalor jenis air dikali dengan perubahan temperaturnya. Yaitu 0,1 dikali 4200 kurung buka 310 dikurangi 300. Nilainya adalah 21.000 Joule gitu. Ini merupakan kalori yang diserap air, artinya kalori yang dilepaskan oleh reservoir nilainya sama dengan kalori yang diserap air nih, yaitu 21.000 Joule. Oleh karena reservoir melepaskan kalor, maka nilai Q-nya bernilai negatif nih, minus Q per TR. Jadinya minus 21.000 dibagi dengan 310, nilainya yaitu minus 60 Joule per Kelvin. Dari sini kita bisa tahu nih, yaitu perubahan entropi semestanya, di mana perubahan entropi semesta sama dengan perubahan entropi sistemnya yaitu air tambah dengan perubahan entropi lingkungannya yaitu reservoir nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 64,7 dikurangi dengan 60. Nilainya adalah 4,7 Joule per Kelvin. Oke, jadi kita udah tahu nih entropi semestanya adalah 4,7 Joule per Kelvin. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait hukum 2 termodinamika sampai dengan entropi nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!